Selamat malam teman-teman Bapak Ibu yang udah hadir pada webinar kali ini. Terima kasih banyak. Sebelum kita mulai, saya perkenalan sedikit dulu ya. Perkenalkan nama saya Okan Sokani. Saya founder dari BIM Academy. Nah, BIM Academy ini fokus ke optimasi AI ya, optimasi AI untuk productivity. Jadi gimana caranya AI itu bukan cuma hanya teknologi yang canggih gitu, tapi kita bisa gunakan dan implementasikan untuk kebutuhan bisnis kita, kebutuhan sehari-hari. Jadi gimana caranya kita bisa lebih produktif dengan AI? Nah, salah satunya bisa kita pakai buat coding atau kita bikin aplikasi tanpa kita harus ngerti source code gitu. Atau soal sekarang tuh istilahnya tuh vibe coding ya. Nah, tadi kalau saya lihat tuh teman-teman di sini banyak yang masih baru tahu ya maksudnya arti istilah dari vibe coding ini. Jadi vibe coding ini simpelnya tuh kita nyuruh AI buat bikin suatu sistem atau aplikasi atau spesifiknya yang akan kita buat sekarang itu adalah website di mana targetnya untuk malam ini adalah website landing page untuk personal branding ya. Nah, sebenarnya ini bisa dikembangkan nanti, bisa untuk personal branding, bisa untuk sales page gitu buat jualan gitu kayak jualan produk, misalkan produk fisik, produk digital, atau bisa juga kayak buat web company simple gitu yang one page gitu, satu halaman. Atau bisa dikembangkan lebih lanjut lagi, kita bisa bikin sistem yang lebih kompleks lagi. Misalkan kayak bikin eh, sistem pembayaran online atau misalkan sistem pendaftaran dan lain-lain atau sistem membership atau yang lainnya gitu. Nah, ini bisa dikembangkan lebih jauh lagi dengan vibe coding ini. Oke, saya akan share bentar. Sering saya udah muncul ya. Oke, jadi untuk apa namanya? Tools yang akan kita gunakan sekarang untuk vibe coding ini yaitu anti gravity. Jadi anti gravity itu adalah salah satu eh, produk Google yang dia fokus ke vibe coding ya. Sebenarnya base-nya tuh atau IDE-nya atau tempat buat kita bikin aplikasinya itu tuh base-nya tuh dari VS Code. Kalau teman-teman yang udah apa pernah dengar ya itu istilah-istilah yang sering dipakai ke programmer. Nah, itu toolsnya tuh. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu, si anti-gravity itu. Nah, ini bisa kita pakai buat bikin website, salah satunya dengan cara vibe coding. Sebenarnya tools untuk bikin atau vibe coding ini, untuk bikin suatu sistem aplikasi dengan nyuruh AI, hanya modal prompt gitu. Itu banyak, selain anti-gravity, ada juga kalau yang online ya, bisa pakai Bolt New. Nah, ini nih, Bolt. Nah, ini website ini, Bolt New ini bisa juga. Ada juga yang namanya Lovable. Nah, ini Lovable, mana Lovable? Nah, ini nih, Lovable ini juga bisa. Atau bisa juga kita ke Claude. Nah, ini Claude juga bisa dan lain. Semuanya masih banyak lagi lah untuk apa web-web yang bisa bikin aplikasi dengan hanya modal prompt. Nah, terus ini kalau yang nggak diinstal ya, itu yang beasiswa web. Nah, kalau misalkan kita mau yang install, yang diinstal di device kita, di laptop kita, nah itu salah satunya adalah anti gravity. Ada juga kalau misalkan yang lain tuh kayak Kiro, terus ada apa lagi ya? VS Code juga bisa sebenarnya. VS Code di embed dengan LLM itu juga bisa. Terus ada juga kalau yang lebih enak tuh lebih ringan gitu, lebih advance lagi itu pakainya Droid, itu bisa juga. Dan masih banyak lagi lah tools-toolsnya. Nah, kenapa saya sekarang pakainya anti gravity? Nah, karena di sini kita bisa menggunakan model kasarnya itu sepuasnya lah. Jadi di sini, jadi saya lihatin sampelnya. Nah, ini kurang lebih nanti kayak gini untuk interface-nya ya. Nah, tampilannya nanti kalau udah diinstal kayak gini nih. Nah, di sini tuh ada banyak model yang bisa kita pakai. Dan ini gratis.
Juga si tokennya itu lumayan banyak lah dikasih sama Google-nya tuh. Dan resetnya pun cepat gitu. Cuma sekitar 2 jam itu. Misalkan kita pakai ini nih, pakai Pro, Gemini 3 Pro yang high. Nah kita pakai terus. Oh ternyata limitnya udah kena nih, udah habis gitu. Udah kena limit. Nah itu kita bisa masih lanjut dengan model-model lain. Jadi kalau misalkan satu model udah kena limit, nah kita masih bisa pakai model-model yang lain. Itu bisa langsung. Dan untuk yang kena limit ini, nanti dia akan direset lagi sekitar 2 jam. Nah, itu balik lagi si limitnya. Nah, itu untuk apa model-modelnya ya di anti gravity untuk saat ini. Karena dia masih apa ya? Masih masih baru lah gitu. Masih butuh user banyak. Nah, jadi enaknya tuh jadi mumpung kita punya apa namanya? Punya privilege gitu buat ngegunain si model-modelnya. Nah, kita manfaatin nih buat explore. Nah, itu alasan kenapa kita pakai atau saya pakai anti gravity buat bikin ini. Nah, terus untuk cara misalnya gimana? Nah, pertama masuk dulu ke ini nih antigravity.google ke webnya. Nah, nanti di sini ada tombol download. Nah, tinggal klik aja nanti akan ke download si aplikasinya. Tentu kita install seperti biasa ya, installnya. Nah, kalau udah diinstal nanti interface-nya akan kayak ini tampilannya. Nah, di sini kita bisa open folder. Kalau misalkan kita udah bikin folder ya, nah di sini bisa open. Misalkan kita bikinnya di eh kita contohnya di folder apa ya? Saya mau bikin di sini aja deh, di folder download misalkan. Oke, download. Nah di sini eh karena saya belum punya folder, saya bikin baru deh. Nah bikin new folder. Contohnya karena kita targetnya personal branding, saya kasih nama personal branding aja. Personal, sorry. Personal branding. Oke, create. Nah, nanti kita ini udah masuk nih ke foldernya. Nah, tinggal kita open. Nah, di sini kita udah masuk ke foldernya. Nah, kalau ada kayak gini, tinggal di trust aja. Terus yes. Nah, sampai sini kita udah siap nih folder buat nampung si aplikasi yang akan kita buat hari ini. Nah, terus untuk promnya gimana? Nah, jadi untuk prom membuat sebuah aplikasi atau misalkan landing page ini, nah, pastikan kita harus jelas dulu konteksnya ya. Jadi konteksnya kita kasih dulu mau bikin apa, terus kita jelasin sedetail-detailnya di sana. Nah, baru kalau udah jadi kita masukin ke bagian kanan ini nih. Ini ada untuk input promnya. Nah, di sini kita bisa pilih dulu modelnya mau yang mana. Nah, ini yang rekomendasi saya tuh kalau nggak Gemini 3 Pro, kita bisa pakai yang Claude Sonnet atau Opus kalian nih. Nah ini nggak dapat Opus 5 ya, Opus 6. Ada yang baru tuh Opus 4.6 itu katanya tuh lebih canggih lagi, lebih mantap lagi buat apa coding. Tapi saya belum pernah nyoba. Nah di sini udah ada opsinya beberapa model. Nah ini bisa pakai nih. Nah yang paling enak buat ngoding tuh paling kalau nggak Opus, kalau Gemini pakai yang Pro yang high gini. Kita misalkan pakai yang Gemini ini. Nah, terus untuk bikin promnya gimana? Nah, misalkan bingung nih, saya nggak tahu cara bikin promnya. Nah, di sini saya sudah siapin toolsnya, saya udah bikin pakai GPTS. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman bisa pakai ini, si tools ini. Nanti saya share si linknya di email. Nah, di sini untuk pertama, kita bisa langsung apa kasih aja ke dia misalkan saya mau buat landing page untuk apa itu personal branding ya. Nah, misalkan kayak gini, atau misalkan mau tinggal klik aja nih, saya sudah siapin beberapa message-nya di sini. Misalkan saya mau buatkan prom untuk landing page sales produk, atau misalkan saya ingin prom landing page personal branding atau lain-lain. Nah, saya udah siapin 4 apa ya shortcut lah kasarnya. Misalkan ini kan tujuan personal branding, saya pilih yang ini ya. Saya ingin prom landing page personal branding. Nah, tinggal klik aja. Nanti dia akan ngasih pertanyaan nih.
ke kita untuk memperjelas lagi tujuan kita dan lain-lainnya gitu terkait data-data yang akan kita bikin si landing page-nya. Nah, pertama kayak ini nih. Tujuan utama landing page ini untuk apa? Misalkan saya untuk nomor satu untuk bangun kredibilitas, misalkan yang ini. Atau misalkan saya mau buat jualan bisa juga. Yang penting dijelasin aja tujuannya buat apa nih si landing page-nya. Nah, contohnya saya mau buat kredibilitas. Terus nomor duanya, target audiennya mau siapa nih? Mau high recruitment, misalkan, oh saya mau jualan panci ke ibu-ibu. Nah, berarti target audiennya adalah ibu-ibu, misalkan ibu-ibu rumah tangga atau lain-lain gitu. Nah, untuk ini saya mau ke audiens umum aja deh, personal brandingnya. Audiens umum. Nah, nomor tiga, Anda posisikan diri sebagai apa nih di sini? Sebagai front end engineer, konsultan, kreator, atau lain-lain. Misalkan saya apa punya skillnya di apa nih? Yang strength-nya gitu, yang paling kuat untuk yang menggambarkan diri kita. Nah, contohnya, oh saya lebih ke apa ya AI automation misalkan, AI automation, terus software engineer. Nomor empat, aksi utama yang diinginkan dari pengunjung. Nah, nanti si apa web untuk personal branding ini, actionnya mau apa nih? Kita pengennya apa ketika orang ngelihat landing page kita? Misalkan, oh saya ingin ketika orang lihat landing page kita langsung hubungi saya gitu, atau oh saya ingin ketika orang yang lihat landing page kita mengunjungi eh, apa melihat produk-produk saya atau yang lainnya. Nah ini tujuan di sini nomor 4. Nah aksi utama itu mau apa nih pengunjung ketika apa ketika datang ke landing page kita? Misalkan kalau saya ingin apa misalkan kontak me. Saya ingin orang yang apa mengunjungi website saya itu langsung kontak saya gitu untuk bisnis atau kerjasama atau apa gitu. Kontak me misalkan. Terus nomor 5, gaya desain yang diinginkan. Saya pengen yang profesional deh. Profesional. Terus nomor 6, output from ingin diarahkan ke tools apa. Nah, nomor 6 ini bentuk ininya ya. Mau kita HTML biasa atau kita mau yang lebih apa? Dinamis lagi. Misalkan kayak Next.js atau misalkan kayak apa lagi? Nux, React atau framework-framework yang lain gitu. Nah, untuk memilih ini gimana tipsnya? Pertama, web yang akan kita bikin di sini itu tujuannya hanya untuk apa? Branding kita aja atau nanti kita mau kembangin nih. Contohnya, oh selain untuk branding kita, saya ingin di web yang nanti akan dibuat itu dikembangin jadi ada apa menu buat membershipnya misalkan. Atau misalkan nanti ada menu buat blognya gitu, buat ngelola blog kan. Nah, kalau misalkan nanti ada rencana ke depannya kayak gitu, lebih kompleks lagi. Nah, saran saya itu pakai yang framework-framework ya, kayak Next.js, kayak apa lagi, Nux, terus Angular dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalkan oh saya cuma buat apa sales page aja gitu, atau misalkan buat landing page simple aja, nah berarti cukup pakai HTML statis. Kalau cuma tujuannya itu, nggak ada pengembangan lain gitu ke depannya. Nah, ini lebih enak lagi kalau misalkan HTML statis tuh SEO-nya udah kayak gitu, udah kena, udah dapat ketika kita nanti dipublish, udah gampang kena SEO-nya gitu. Beda lagi sama kayak SPA SPA ya atau web-web yang statis gitu. Kayak misalkan kayak Fu Fu yang nggak pakai Nux gitu. Atau misalkan kalau misalkan kayak Next.js itu kan kalau untuk SEO tuh udah oke tuh karena dia udah kalau bahasa teknisnya tuh SSR ya, udah server side. Dia tuh ngelola kontennya di server jadi langsung dikirim nanti ke halaman tuh udah ada kontennya. Simpelnya gitu. Jadi untuk pengenalan nanti Google-nya tuh lebih enak. Nah, kalau tujuannya buat kayak brandingan simple, nah cukup pakai HTML statis aja di sini dipilihnya. Atau misalkan, oh saya bingung, nah tinggal tadi ceritain aja di sini. Tinggal pilih suruh AI aja yang milihin ke kita gitu. Contohnya, eh, tujuan saya untuk apa ya, branding saja. Nah, kayak gini juga bisa nanti AI yang pilihin.
si apa teknologinya. Nah, karena saya cuma buat branding simple, saya pakai HTML statis aja di sini. HTML statis plus Tailwind. Tailwind itu adalah CSS-nya atau buat apa ya kan ya, dekorasinya lah, buat lebih mempercantik lagi si halaman landing page-nya gitu. Tailwind. Nah, ini udah kita jawab semua. Nah, kalau udah semuanya udah dijawab pertanyaan yang dari tools ini, nah kita enter aja. Nah, di sini dia akan generate si prompt-nya. Nah, ini dia udah mulai bikin prompt-nya. Nanti kalau udah misalkan beres nih si prompt-nya udah jadi, nanti kita copy gitu, kita masukin ke anti gravity. Nah, di bagian ini. Nah, terus next-nya kalau misalkan nih sambil kita nunggu beres ya. Nah, nanti kalau misalkan udah beres nih, si webnya udah jadi, nah kita akan deploy nih. Deploy itu kita publishkan gitu. Jadi orang lain itu bisa mengakses si web yang kita buat tadi. Nah, di mana? Nah, saya di sini akan pakainya namanya Netlify ya. Nah, ini app.netlify.com atau netlify.com. Nah, daftarnya gampang. Ini nanti tinggal masuk ke netlify.com, nanti register atau sign up. Nah, kita sign up dengan akun Google aja, biar gampang. Oke, kita lihat udah beres belum ya? Nah, udah beres nih. Berarti kita copy dari sini ke atas. Nah, ke sini nih. Nah, sebelumnya kita baca dulu ada nanti kita di sini nih, kita baca dulu. Ada yang perlu kita sesuaikan nggak? Yang udah landing page untuk membangun, automation engineer, landing page person agresif. Oke, kontak me audience, founder. Nah, kalau misalkan kita udah review nih, udah oke, anggap aja ini udah oke ya. Ini kita enter aja. Nah, nanti dia akan mulai nganalisis, terus dia mulai ngasih konsepnya. Nah, baru dia akan, habis udah bikin seperti itu, dia akan bikin rancangannya dan bikin sebuah websitenya. Nah, ini prosesnya biasanya cukup lumayan, tergantung apa ya, eh, teknologi yang kita pakai juga tergantung si ininya juga apa namanya, si jaringan internet juga ngaruh ya. Contohnya, kalau misalkan kayak ini nih, saya kan tadi cuma bikin pakai HTML biasa ya. Nah, itu bisa lebih cepat karena dia nggak perlu repot apa nginstal-nginstal package lain-lainnya gitu. Atau komponen-komponen yang dibutuhkan untuk framework. Contohnya kalau misalkan kita pakai kalau tadi opsi pakai Next.js. Nah, itu bisa lebih lebih lama karena dia butuh beberapa komponen-komponen lain untuk kebutuhan si strukturnya. Oke, ini dia lagi bikinin. Nah, sambil dia bikin, kita lihat. Nah, ini apa target implementasinya ya. Nah, di sini kita bisa review juga. Kita baca-baca dulu. Kalau misalkan dari reviewnya udah oke, kita bisa apa lanjutin atau suruh dia lanjut aja. Atau misalkan, oh di bagian ini ada yang miss nih, atau misalkan ada yang kurang oke. Nah, kita bisa komen aja. Sebelah sini ada komen. Bisa kita komen di sini. Kayak gitu bisa. Nah, ini dia udah bikin, nah udah jadi nih. Tinggal kita save aja. Oke, kita lihat ya tampilannya. Mana dia? Nah, ini udah jadi. Cara lihatnya gimana? Kita buka di browser aja langsung. Nah, ini nih, open yang mana ya? Oh, nggak bisa di sini. Kita lihat dulu di apa namanya? Nah, ini kita double klik aja. Terus kita lihat hasilnya. Wah, ternyata masih jelek nih. Kurang rapi gitu. Nah, kita suruh AI buat ngerapihin kalau belum sesuai ya. Tampilannya masih jelek. Coba rapikan dan buat misalkan mobile friendly. Nah, ini kan masih acak-acakan banget ya. Ini terlalu simple lah kalau untuk apa personal branding gitu. Nah, lebih apa kalau misalkan mau yang lebih bagus gitu, lebih smooth tampilannya, kita bisa pakai kayak
framework Next.js atau misalkan pakai Nux, misalkan kayak React, Vue, yang kayak gitu tuh. Itu lebih bagus lagi nanti outputnya. Dan kita bisa lebih apa? Lebih enak buat nanti nge-scale-nya gitu. Ketika kita akan ngembangin si web yang kita build, buat ini kita build. Nah ini cuma HTML simple aja ya. Ini cuma page HTML sama CSS. Oke, kita cari pakai CDN. Oke, sambil nunggu proses, kalau mau ada yang tanyakan boleh ya. Nah, terus nanti kalau misalkan udah jadi nih, nah kita tinggal deploy aja di sini. Sebenarnya paling enak deploy itu kalau kita punya kayak GitHub. Nah, itu lebih enak lagi. Tapi karena ini targetnya apa? Buat pemula ya. Jadi misalkan kalau ada teman-teman yang udah advance nih, udah biasa dengan vibe coding, nah mungkin ini sangat basic banget ya. Nah, karena ini targetnya buat pemula, jadi saya ngasih yang paling gampang aja gitu, yang nggak ribet config-config dan lain-lain gitu, setup-setup awal dan lain-lain. Jadi ini nanti nguploadnya pun gampang, kita tinggal masuk ke Netlify kalau udah login. Nah, kita tinggal drop drag aja hasil apa hasil dari web yang udah kita bikin ke sini. Oke, udah jadi belum ya? Kita lihat accept. Hmm, kita lihat kita refresh ya. Oke, oh masih jelek. Tapi udah mending sih. Cuma ini masih terlalu apa namanya? Kurang rapi ya, kurang enak ya lihatnya. Oke. Coba kita lihat pakai kalau misalkan kita lihat pakai mobilenya ya, versi HP-nya gitu. Kayak gimana dia tampilannya? Efficiency first. Oh, ini terlalu mepet ke pinggir. Kayak kita suruh dia lagi perbaiki. Apa? Tampilannya terlalu mepet misalkan. Coba perbaiki lagi. Apa nih? Oh, jangan cepet-cepet. Oh iya, terlalu cepat ya. Sorry, sorry. Pelan-pelan. Oke, ini pakai mode apa, Mas? Ini modenya, maksudnya mode apa nih? Domain juga pakai Next.js boleh. Nanti pakai Next.js itu lebih bagus sih. Bang kalau mau pakai database pakainya apa? Nah, kalau database, kalau yang simple atau misalkan yang nggak terlalu repot config itu bisa pakai Supabase. Lebih enak. Tapi kalau misalkan teman-teman yang udah punya basic programming, mendingan pakai database sendiri ya, config sendiri gitu. Harus pakai laptop ya, rekomendasi pakai laptop biar lebih enak. Tipe itu kayak hostinger ya, iya betul. Dia kayak hostinger, jadi web buat hosting. Nah karena kebetulan dia gratis dan mudah digunakan, nah makanya saya pakai opsi yang Netlify itu ya. Sebenarnya banyak juga sih opsi lain, kayak apa, Vercel bisa juga, atau misalkan pakai GitHub Page juga bisa. Ada recordnya kagak? Ada, tenang ada. Oke, nanti kalau ini masih jelek, kita coba pakai yang Next.js ya. Nah, enaknya tuh kalau misalkan pakai framework kayak gitu, kita bisa scale lebih apa ya? Lebih gampang lagi gitu. Kayak kita punya ide, oh, yang web saya pengen ada fitur ini nih, oh, web saya pengen ada fitur ini nih. Nah, itu lebih enak nanti. Nah, di sini kita belum bicara tentang security ya. Kita bikin dulu nih webnya. Nah, nanti kalau security beda lagi.
Jadi kalau untuk teman-teman yang baru mulai vibe coding dan misalkan belum punya basic programming gitu, atau misalkan saya karena tertarik aja nih pengen buat website yang simpel, karena kan sekarang semua orang bisa nih bikin website. Kalau dulu kan harus belajar bahasa-bahasa Morgan dulu lah atau logik-logik apa kayak gitu. Nah sekarang tuh kan tinggal kita bisa ngeprom aja, nah itu udah bisa bikin website kasarnya gitu ya, kasarnya. Cuma kan nanti kalau misalkan bikin website yang bener-bener kompleks, itu nanti ada isu di sebuah apa, security nanti ke depannya. Itu bisa jadi isu. Makanya untuk yang baru terjun atau yang baru mulai, nah fokusnya ke bikin dulu aja gitu. Jangan mikirin dulu security. Nah itu nanti. Kalau misalkan udah dapat klien atau misalkan udah dapat ide buat web yang apa ya, siap dipakai eh, orang lain gitu, atau yang lebih kompleks. Apa kelemahan pakai Supabase? Kelemahannya sih apa ya? Bayar sih. Tapi Supabase gratis sih, cuma ada limitnya ya. Dan kita kalau yang versi free-nya itu harus ada apa ya, interaksi lah. Jangan sampai lo seminggu itu nggak ada interaksi, maka dia akan ditutup si aksesnya. Jadi sehari itu minimal ada satu interaksi lah ke database-nya. Itu sih. Tapi buat awal-awal, buat testing-testing, bisa pakai Supabase oke lah. Tapi kalau misalkan udah pakai buat apa, project kan yang beneran ya gitu, maksudnya udah dapat klien, nah itu mulai serius tuh. Jangan pakai yang free. Kalau pakai Spabase ya, kecuali kita nginstal sendiri, misalkan kita punya server sendiri gitu. Ada kursus nggak Kak? Kalau ada saya mau ikut. Nah kebetulan untuk apa, vibe coding ini saya belum buka ya, belum buka kursus karena belum kepegang. Saya masih fokus untuk e-course yang AI automation sih. Jadi ini hanya kasarnya iseng-iseng lah, sharing-sharing gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang jago vibe coding, boleh kalau mau kerjasama tinggal chat saya atau admin. Saya emang ada rencana, cuma saya nanti takutnya nggak kepegang gitu aja. Kasihan aja kan nanti kalau udah join tapi dianggurin lagi gitu, misalkan ada yang nanya tapi slow respon. Nah kasihan juga. Nah saya nggak mau kayak gitu. Makanya saya belum berani buka untuk yang vibe coding ini. Karena buat maintenance ke depannya itu. Untuk kita lihat code PHP dinamis bisakah? Bisa juga. PHP juga bisa. Bisa buat aplikasi web mas? Bisa dong. Saya kan basicnya programming. Mau bikin apa mas? Ada kelas khusus nggak untuk yang benar-benar pemula non IT? Nah untuk saat ini saya belum buka ya. Nah, paling kalau mau belajar ya sering-sering di grup aja. Misalkan kamu tanyain, tinggal tanya di grup aja. Kalau pakai config sendiri gratis, config apa nih? Oh maksudnya server sendiri gitu ya? Ini berkaitan dengan apa? Database maksudnya, mas apa? Abed AI Automation Engine. Ya, saya sekarang masih fokus di kelas AI Automation Engine. Lebih baik AI Automation atau Vibe Coding? Lebih baik integrasi keduanya, Mas. Siapa? Roni. Karena saling membutuhkan lah antara keduanya itu. Oh, database. Nah, untuk database, config sendiri itu gratis. Nggak gratis juga sebenarnya, kan kita bayar server sendiri ya. Cuma kalau misalkan kita servernya punya gede nih, misalkan punya beberapa project di sana, nah itu lebih enak kita mending config sendiri aja daripada kita langganan ke yang lain gitu. Bisa buat aplikasi web, bisa config itu kayak MySQL, ya kayak MySQL gitu. Rencana LMS sama aplikasi administrasi di mana bisa real time. Oke, kalau untuk detail kayak gitunya bisa chat admin dulu aja ya Mas Roni Indra. Nah, udah beres nih. Saya lanjut ke ini dulu. Kita lihat apakah udah bagus. Masih mepet. Ternyata masih jelek. Nah, kita bikin dari ini aja deh, pakai framework ya. Coba kita copy ulang ini, kita pakai Next.js.
Next.js. Nah, ini bisa lebih bagus nih dan lebih fleksibel nanti. Semua yang penting ada uang, ada barang. Nah, betul. Nah, ini versi Next.js nih. Jadi di sini saya tadi udah bikin mana ya ini nih. Saya udah bikin satu yang dipublish. Yang ini belum diedit-edit, saya baru bikin publish saja. Nah, ini salah satu contoh. Ini contoh yang pakai Next.js ya. Ini kalau lebih tampilnya kayak gini. Sebenarnya ini kalau misalkan belum sesuai gitu, belum sesuai sama keinginan, ini bisa diedit-edit lagi, bisa kita apa suruh AI buat ngubah lagi konsepnya. Asalkan konteksnya jelas gitu. Jadi dia lebih gampang pahamnya. Nah, ini udah beres, kita copy. Nah, dari sini nih, kita copy sampai bawah, nah, sampai sini. Kita paste di anti gravity. Sorry. Kita hapus aja deh ini. Delete. Kita bikin baru. Nah, ini kita hapus plannya, tasnya kita hapus. Oke, ini mungkin agak lumayan makan waktu. Untuk coba Netlify app saya nyoba ikutan buat. Bisa lah Netlify, bisa. Automation berarti udah banyak template yang dibuat, Mas. Oh, tentu dong. Atau misalkan nih, ini kan pakai apa? Anti gravity ya. Nah, kita tadi copy from-nya, kita mau pakai yang lain. Contohnya toolsnya. Nah, saya contohnya pakainya juga bisa sih. Apa namanya? Gemini Canvas, tapi itu harus pro ya. Gemini juga bisa. Jadi poinnya tuh vibe coding tuh kita gimana caranya nyuruh AI bikin sebuah web dengan prompt itu. Nah, ini Gemini Canvas juga bisa nih. Canvas, misalkan kita paste di sini. Nah, dia bikin juga. Jadi banyak opsi lah toolsnya. Oke, oke kita sambil running, sambil lihat lagi yang lain. Nah, ini dia juga lagi bikin nih. Kita bandingin bagusan mana ya. Wih, langsung jadi dia. Nah, ini hasil dari Gemini ya. Nah, ini lumayan oke nih. Oh, warnanya misalkan nggak cocok, nah tinggal suruh lagi dia buat misalkan kombinasi warnanya, warnanya yang apa ya? Teci. Oke, mohon koreksinya. Oh, coba saya lihat ya. Untouchable Netlify. Wis, bagus nih. Nah, ini sangat-sangat apa ya? Teknologi banget gitu. Ini bagus juga nih. Nah, ini ini pakai apa, Mas? Pakai apa bikinnya? Opus. Nah, iya, Opus bagus emang. Tuh juara lah. Jadi model-model tuh ngaruh juga ya, karena kan tiap model tuh dia punya trainingnya masing-masing. Contoh kayak kalau Opus atau Sonnet, kalau produknya Anthropic gitu, itu kan dia emang fokusnya ke coding. Beda lagi kalau kayak ChatGPT, Gemini, itu kan dia lebih ke general.
Atau misalkan dari ChatGPT juga kan banyak model-modelnya ya, kayak misalkan GPT berapa? 41, 41 mini, atau apa lagi ya? O4 dan lain-lain gitu. Itu kan punya fungsi masing-masing tuh. Contohnya kalau misalkan kita mau buat automation nih pakai apa? Buat chatbot. Nah, itu kan lebih enak pakai yang 41 mini, itu lebih modelnya tuh lebih cocok banget gitu kalau kayak buat chatbot-chatbot gitu. Nah, kayak gitu. Jadi tiap model tuh punya karakteristik sendiri gitu. Mumpung baru rilis nyobain. Iya betul. Enak banget tuh si Opus. Kalau misal desain tampilan dari Figma di-convert ke UX bisa, bisa juga. Nah, misalkan kita mau, nah saya contohnya nih, mau copy tampilannya si apa Mas Abed ini ya. Ini bisa juga kayak gini. Contohnya kita screenshot aja tampilannya. Mana nih screenshot? Ini kita screenshot contohnya. Copy, terus kita masukkan ke AI-nya. Contohnya kita pakai ini aja, pakai apa tadi tuh, Gemini. Nah, kasih dia screenshotnya, buatkan stylenya seperti ini. Nanti dia akan niru tuh si stylenya tuh dengan apa yang kita screenshot, bisa kayak gitu juga. Atau misalkan kita mau niru sebuah website, oh saya suka nih dengan website ini stylenya. Nah, kita bisa screenshot si tampilan-tampilannya, kita kasih ke AI, terus suruh dianalisis, terus kita sesuaikan dengan apa keinginan kita gitu, atau dengan apa modifan-modifan dari kita, bisa gitu juga. Nah ini, nah ini mirip banget. Jadi kita bisa ngejiplak banget bahkan gitu. Tapi ya apa ya, lebih ke etika sih nantinya ke depannya. Ini nggak apa-apa kalau buat latihan-latihan, oke sih. Babel pengen belajar dong. Nah, boleh tuh saling sharing di grup aja ya. Google ini apakah kebanyakan front end ya atau bisa full stack? Bisa, full stack back end juga bisa. Jadi nggak apa ya, nggak dominan front end juga. Ini bisa front end sama back end juga. Jadi misalkan kita punya basic programming contohnya, atau misalkan kita mau pakai tech stack-nya tuh, misalkan front end-nya pakai kayak tadi pakai Next.js, back end-nya pakai Golang misalkan. Nah, kita tinggal tentuin aja di awal. Jadi yang penting kita kasih konteksnya ke AI-nya gitu. Dia AI-nya tahu kita tuh mau ngerjain apa, mau ngerjain pakai teknologi yang mana, terus outputnya mau kayak gimana. Nah itu. Jadi kalau misalkan kita tentuin nih, kita mau bikin project, contohnya untuk apa ya? Project untuk jualan online, misalkan marketplace. Nah, saya ingin front end-nya itu pakai React, terus back end-nya itu misalkan pakai apa namanya? Pakai Golang, atau misalkan pakai Laravel. Nah, bisa kayak gitu juga. Jadi di awal tuh udah tentuin sama kita. Nah, nanti dia akan bikin sendiri tuh strukturnya. Struktur Laravel kayak gimana, terus struktur Next.js kayak gimana. Nah, dia akan bikin, terus nanti kita tinggal apa pelan-pelan gitu arahin dia, misalkan kita bikin public page-nya dulu, terus misalkan kita bikin proses loginnya, terus kita bikin misalkan OTP dan lain-lain gitu, jadi bertahap, yang penting konteksnya jelas ya. Nah itu poinnya. Lulusan programming ini tersaingi oleh vibe coding kayak gini? Enggak juga sih, justru kalau misalkan lulusan programming terus terjun ke vibe coding itu makin mantep, karena dia udah punya basic-basicnya, dia tahu gitu apa basic programmingnya. Jadi ketika ada kode atau ada yang kurang tepat, nah itu kita bisa handle sendiri. Kadang kan AI juga nggak pintar-pintar amat ya, dia suka ngaco juga. Nah kalau misalkan kita punya basicnya, kita tahu errornya di mana, nah kita bisa lebih cepat handle-nya gitu. Itu lebih bagus lagi. Kecuali kalau yang
lulusan programming tapi ya nggak mau apa ya, nggak mau survive gitu ya udah. Nah, justru yang bahaya tuh yang nggak punya basic programming, terus dia langsung terjun ke vibe coding, terus dia langsung jualan kelas atau misalkan jualan produk. Nah itu bahaya. Bahayanya apa? Bahayanya nanti di sisi security-nya. Sebenarnya poinnya itu sih. Kalau jualan kelas sih masih oke ya, karena dia ada pemahaman buat bikinnya aja gitu. Nah kalau udah jualan produk, nah itu agak riskan. Kecuali kalau web-web simple ya kayak landing page, yang itu masih gampang lah. Atau misalkan apa buat form pemesanan kayak gitu, atau form pendaftaran, nah itu masih oke lah kayak gitu. Tapi kalau misalkan udah project-project yang kompleks gitu, misalkan bikin aplikasi absensi dan lain-lain kayak gitu, nah itu agak riskan. Kecuali dia mau belajar ya basic-basic lah programmingnya. Gitu ya. Nah ini nih, ini struktur next. Jadi dia agak lumayan lama ya pembuatannya karena banyak sekali elemen-elemen yang harus dibikinnya gitu. Tapi ya sesuai dengan hasil sih. Gitu kurang lebih untuk seputar vibe coding ya. Oke, silakan kalau ditanyain boleh sambil kita nunggu proses pembuatannya nih. Ini sebenarnya simpel sih bikin web sekarang tuh tinggal kita kasih konteksnya, kita kasih role-nya, kita kasih outputnya mau kayak gimana, kita kasih teknologi yang mau diimplementasikan seperti apa, udah tinggal kita masukin ke prompt-nya, terus kita tinggal aja, misalkan tinggal ngopi lah, atau kita tinggal ngapain dulu gitu. Nah, bisa kayak gitu sekarang tuh lebih enaknya. Jadi nggak perlu mantengin, terus atau misalkan kita mikir, jadi kita bisa lebih punya banyak waktu buat hal lain gitu. Pilot build, oke, dia masih lanjut. Misal kita punya satu folder konten, terus kita arahin buat ambil kontennya dari folder itu. Bisa, apa ya? Oh, dia bisa detect gak letak-letaknya? Bisa. Itu bisa juga kayak gitu. Yang penting si foldernya itu dia masih satu ini ya. Misalkan nih, ini folder utamanya, folder rootnya gitu, personal branding. Nah, si folder yang isi kontennya itu ada di dalam folder personal branding ini, atau di dalam root foldernya. Nah, dia akan kebaca, tinggal kita arahin aja, suruh dia misalkan baca folder ini untuk ngakses konten A, B, C, D, terus misalkan tempelkan di bagian ini. Nah, dia nanti bisa baca sendiri. APK buat bot di web di mana itu? Hah? APK buat bot di web, maksudnya gimana? APK buat bot di web. Misalkan dari website yang kita buat dari prompt ini. Seandainya ada updatean atau tambahan, untuk updatean tambahannya apakah bisa edit via prompt? Bisa. Kita tinggal edit aja via prompt. Contohnya tadi atau nanti ya, kalau misalkan udah kelihatan ya si bentukannya. Misalkan oh tampilan headernya kurang cocok nih, bentuknya kayak gini misalkan. Saya mau ganti, harusnya tuh foto sebelah kanan dipindah ke misalkan dipindah ke bagian atas dikit. Nah, itu bisa kayak gitu. Atau misalkan oh ganti nama headernya jangan ini, ganti sama ini. Nah, bisa kayak gitu. Jadi intinya kita nyuruh aja pakai apa ya? Kayak 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 ngobrol aja gitu sama AI. Bahkan kasarnya tuh kita tanpa menyentuh coding pun bisa bikin sebuah aplikasi. Nah, ini udah jadi nih. Coba kita lihat. Nah, kalau apa? Kalau Next.js, nah kalau udah jadi kayak gini udah beres. Nah, kita harus ini apa namanya? Runningnya kita manual. Caranya gimana? Kita masuk ke foldernya, contohnya ini di personal branding ya. Nah, ini kan foldernya di personal branding. Nah, kita klik kanan. Oh, ini nggak ada ya kalau di Mac ya.
Kalau di Windows tuh kita masuk ke folder, klik kanan, nanti ada open terminal. Nah, itu cara-cara cepatnya ya. Nah, kalau di Mac itu masuk ke terminal. Nah, kita masuk ke folder ininya, folder projectnya. Oke, langsung di sini aja deh. Itu di apa? Download ya. Download, terus personal branding. Nah, ini. Nah, caranya kalau udah masuk sini, nah kita runningnya itu adalah pakai ini aja. Lihat dulu DS-nya udah keinstall belum? Harusnya udah sih. Cara ceknya gimana? Ketik aja node minv. Nah, ini udah nih versi 20. Nah, kita bisa langsung npm run dev. Nah, dia kan running. Nah, ini udah bisa kita ngaksesnya ini nih, HTTP localhost 3000. Nanti tinggal copy aja si HTTP ini. Copy. Susah banget copy-nya ya. Nah, kita copy. Terus kita masuk ke sini. Terus panel aja deh. Nah, ini hasil webnya. Nah, ini kan lebih enak nih. Tuh, tampilannya lebih rapi ya daripada yang tadi ya. Oke, aku contohnya. Oh, ini username-nya masih username nih, bukan nama saya. Nah, bisa ganti. Kita suruh ya aja. Misalkan ganti your name dengan nama bukan, contohnya. Atau bisa langsung sekaligus misalkan. Jadi nggak satu-satu, ini kan satu-satu nih. Oh, ternyata saya mau ganti juga bagian bawahnya. Saya nggak mau kayak gini kata-katanya. Nah, tinggal disuruh aja atau misalkan kita copy aja kata yang mana yang mau diganti. Terus kita kasih ke AI. Nah, ganti kata tersebut dengan apa gitu misalkan lorem ipsum, dolor, sir, amet, DLL. Nih default banget ya contohnya. Terus apalagi nih yang mau diganti? Send me email. Oh, bagian send me email. Nah, bagian send me email ganti dengan form, dengan field apa aja nih? Saya mau fieldnya tuh nama, email, nomor WA, contohnya ya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah ganti nih, jadi bukan ya. Tadi kan your name tuh. Nah, dia otomatis ganti. Karena kita suruh ya. Oke, kita tunggu nih updatean selanjutnya. Oh, APK. Sorry, sorry, mana tadi? Atau APK buat web khusus itu buat yang mana ya? Cari APK-nya, maksudnya mas untuk buat bot, untuk AI sendiri itu yang bagus di mana? Hmm, maksudnya bot tuh buat apa sih? Buat chatbot, untuk buat bot untuk AI, buat untuk AI itu yang bagus. Oh, nah kalau buat chatbot, saya biasanya pakai ini dari OpenAI ya. Dari OpenAI modelnya tuh 41 mini. Saya bisa pakai itu kalau untuk chatbot. Itu kalau menurut saya itu model yang optimal sekali buat chatbot. Saya pemula cuma mulai dari ngulik-ngulik buat LP di Lovable. Apa kekurangannya Mas Lovable? Lovable itu kekurangannya apa ya? Dia limitnya tuh dikit banget ya kalau untuk yang free ya. Itu limitnya sangat-sangat berapa sih semuanya? Kalau ini kan bebas nih kalau anti gravity. Maksud bebas tuh lebih lega gitu si limit tokennya tuh. Nah, kalau Fable itu dia sedikit.
Kalau hasil sih ya tergantung promnya ya sebenarnya. Untuk hasil jadi mah. Lebih ke itu sih sama kalau Lovable tuh itu mirip-mirip kayak ini sih, kayak Bolt, kayak Opus. Tapi kalau secara tampilan hasilnya gitu. Nah itu kadang kadang ketika kita pakai buat apa? Misalkan satu prom nih kita punya satu prom. Nah kita coba bandingin nih, kita bikin di Lovable, kita bikin di Claude, kita bikin di Bolt New gitu. Nah kadang si prom itu tuh, oh bagusan hasil yang dari Bolt New nih. Nah, terus misalkan kita punya prom lain nih buat buat bikin sebuah web lagi. Nah, kita bandingin lagi misalkan dari tiga itu misalkan. Kadang itu jadi hasilnya tuh bagusan Lovable atau misalkan bagusan si Claude. Jadi apa ya? Tidak tidak apa ya? Nggak nentu gitu kalau untuk hasil bagus enggaknya. Cuma kekurangannya itu sih kalau misalnya limitnya kalau Lovable tuh. Nah, ini udah beres. Coba kita lihat. Bukan, terus ininya jadi mana tadi? Kontak-kontak. Nah, ini jadi kontak me. Kirim pesan. Nah, tadi kan saya minta terakhir tuh yang nama, email, sama nomor WA ya. Nah, ini udah dibikinin. Nah, kita nggak perlu bikin sendiri, kita tinggal nyuruh AI aja gitu. Nah, contohnya ini udah jadi nih. Nah, saya mau deploy atau mau supaya si web kita tuh bisa di akses sama publish. Nah, sekarang kita proses untuk masuk ke ini ya, Netlify. Nah, caranya pertama tadi tadi ya, kita bikin akun dulu di sini, kita register atau sign up pakai akun Gmail aja yang gampang. Nah, kalau udah nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan nanti project baru. Nah, kita masuk ke bagian sorry, mana mana mana. Kita gedein dulu biar enak. Nah, ini udah dapat nih project konfigurasi. Ini ada bagian deploy, ini deploy setting ya. Nah, ada bagian deploy setting, kita bisa langsung di sini nih. Bagian deploy kita ke production publish. Nah, kita masukin ke sini. Nah, caranya kalau misalkan Next.js itu harus dibikin statis dulu. Karena kan kalau Next.js itu kalau build biasa itu tuh bentuknya tuh kalau bahasa teknisnya tuh SSR ya. Jadi server side yang mana dia butuh yang namanya Node.js di servernya. Udah harus install gitu. Nah, sementara kalau untuk Netlify ini dia supportnya baru yang untuk apalagi untuk yang free ya. Itu supportnya yang static page yang outputnya tuh harus bentuk HTML formatnya tuh. HTML tuh yang kayak tadi ya, kayak yang pertama kita buat. Nah, gimana caranya supaya Next.js bisa kayak gitu? Nah, kita harus config dulu di bagian ininya, kita suruh AI aja. Buatkan, nah, buatkan config Next.js supaya bisa bisa build statis stat sorry static. Nah, supaya dia bikin dulu config-nya. Karena dia ada config khusus. Nah, nanti di config itu di bagian ini nih, next config. Nah, di sini nanti dibuatinnya. Nah, misalkan kita nggak ngerti nih cara config-nya, nah suruh aja kayak tadi ya. Nah, nanti outputnya kayak gini nih, ada output, export, image, dan lain-lain gitu. Nah, nanti kayak gini hasilnya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngerti caranya, nanti kayak tadi ya, suruh AI buatkan bla 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 gitu. Kayak yang tadi saya contohin. Nah, kalau udah kita save aja. Nah, ini dia ngerunning juga nih. Oh, langsung nge-build dia. Atau suruh AI aja ya buat build-nya ya. Coba, tolong build juga dong. Build langsung dong. Kalau misalkan mau rollback sebelum perubahan di anti gravity bisa rollback sebelum perubahan. Bisa sih tinggal di Ctrl Z aja atau suruh dia rollback aja juga bisa.
Misalkan rollback ke perubahan sebelumnya gitu. Bisa juga kayak gitu. Kita suruh dia build nih. Bener nggak dia buildnya ya? Kalau disk composition, oke. Harusnya nanti kalau udah di build, ada di sini tuh folder out namanya. Index HTML. Coba bener nggak ini dia? I have executed the build and PM run build or with output static successfully. Mana folder outnya? Nggak muncul ya? Coba kita cek di terminal. Oh, oh ada nih, tapi nggak muncul di sini ya. Oh ada, oh ini baru muncul dia. Nah, hasil build tuh nanti folder out ini ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti sebenarnya perintahnya tuh kayak gini nih. Kalau untuk build tuh npm run build. Nah ini kayak gini perintahnya. Tapi misalkan kita nggak tahu nih perintah buat buildnya. Nah kita kayak tadi ya, suruh AI tolong buildkan sekalian dong, misalkan kayak gitu. Nah, nanti dia akan build sendiri. Nah outputnya ada di sini folder out. Nah ini folder apa isi dari folder ini kita upload ke Netlify. Nah kita coba. Nah ini Netlify. Nah ini browse aja untuk upload. Terus kita masuk ke apa tadi ya namanya personal branding. Masuk folder out. Nah ini pilih. Terus kita upload. Nah dia proses upload. Nanti kalau udah langsung dibikinin nanti si apa namanya si linknya. Nah ini udah beres. Nah ini linknya kita bisa akses. Contohnya kita klik ya. Nah, oke udah beres. Nah ini web kita bisa langsung apa diakses sama publik gitu ya. Nggak repot kan? Nggak sama sini masih ini nggak bingung nggak? Jadi stepnya yang pertama kalau dari ini ya dari awal. Nah kita punya konsep dulu nih kita mau bikin web apa. Nah terus nanti masuk ke ini nih tools GPTS yang saya bikin bisa juga atau misalkan punya punya tools sendiri boleh dipakai juga. Artinya tinggal bilang aja saya mau bikin eh, sales page atau landing page untuk jualan, misalkan jualan produk A, contohnya. Nanti dia akan ngasih pertanyaan tuh beberapa. Nah, kita jawab aja pertanyaannya. Nanti dibikinin prompt. Kalau udah dibikinin prompt, kita bisa masukin nih promptnya. Itu bisa kemana aja ya? Bisa kayak ke Gemini, kayak tadi yang saya contohin, Gemini, atau kayak Lovable, ke Bold New, atau ke Anti Gravity, kayak yang saya contohin juga bisa. Jadi kalau udah dapat promptnya itu bisa dipakai di mana aja. Nah, ini promptnya tinggal copy, nanti masukin ke contohnya Anti Gravity. Nah, masukin aja ke sini. Nah, nanti akan dibuatin tuh step-stepnya, terus planningnya kayak gimana, kita bisa baca dulu juga, atau misalkan males baca lah, mau langsung aja, nah bisa juga kayak gitu. Nah kalau udah jadi, baru kita build kayak tadi caranya, kalau misalkan di anti gravity. Nah kalau udah di build, nanti kita masuk ke ini Netlify, login, terus kita masuk ke bagian deploy. Nah di bagian deploy kita browse aja ke folder out ya. Ini contoh untuk yang Next.js karena tiap tiap framework itu beda juga. Contohnya kayak kayak apa ya Foo. Kalau framework Foo itu dia ketika dibuild itu defaultnya itu namanya dist. Nah itu hasil hasil buildnya. Nah di folder dst itu yang akan diupload ke Netlify. Kalau ini contohnya Next.js, nah ini ada di folder out. Atau saya mau pakai HTML biasa, nah itu bisa langsung HTML-nya di-upload di ini di bagian apa upload ini nih production. Nah kalau udah nanti kita dapat link, udah bisa langsung diakses. Jadi deh, gitu kurang lebih. Oke, gimana sampai sini? Ada pertanyaan? Misal udah konekin ke spreadsheet, bisa nggak untuk database pengganti space? Bisa juga. Caranya gimana? Kita bisa pakai jembatannya NGN ya. Kalau mau ke spreadsheet, spreadsheet. Contoh nih, kayak tadi web saya tuh yang mana ya? Kita pakai contoh ini aja ya yang udah dibikin. Nah, ini kan tadi ada kontaknya ya. Nah, contohnya ini bukan. Oh, bukan, ini yang jelek. Ini kita hapus dulu. Ah, ini nih. Nah, ini kita running lagi deh.
npm run dev. Nah, ini kita running lagi. Nah, di sini kan ada kontak nih. Mana ada tuh? Nah, dia akhir tuh. Nah, saya pengen ketika ada orang yang mengunjungi web saya, orang itu langsung kontak saya via form yang udah kita siapin. Nah, gimana caranya supaya kita bisa nge-record datanya tanpa kita perlu database kayak Supabase, misalkan atau misalkan MySQL dan lain-lain. Oh, contohnya saya mau pakai spreadsheet ya tadi. Nah, kita bisa pakai NEJN buat jembatannya. Integrasinya gimana? Nah, kita bisa masuk dulu ke NEJN-nya. Contoh saya pakai apa yang Sumopod. Sumopod, kita login dulu. Nah, di Sumopod. Nah, ini di Canvas NEJN kita bikin chart. Oke, di sini kita bikin baru, klik workflow ya di sini workflow. Nah, ini udah ada kanvasnya atau page buat ngedit-ngeditnya, buat bikin workflow-nya. Nah, workflow pertama atau node pertama pakainya namanya webhook. Sorry. Nah, ini webhook. Nah, ini nanti akan dikirim atau diakses sama si web kita. Nah, link ini nih yang akan kita kasih ke webnya. Nah, ini metodenya post ya. Terus autentikasinya ini penting sih nanti. Ini bisa dipakai kalau misalkan udah beneran ya. Ini kita pakai non aja kita dulu karena buat testing. Nah, terus selanjutnya kita pakai node sheet. Nah, Google Sheet. Kita pakai yang append raw. Nah, pastikan sebelum ini kita bikin dulu di Google Drive. Nah, masuk ke Google Drive. Nah, di sini saya sudah bikin kredensialnya sih. Kebetulan udah ada ya. Nah, contohnya kita bikin baru deh. Nah, bikin baru. Namanya tadi apa? Nama, terus email sama nomor WA ya. Contohnya sini nomor, terus nama, email, nomor WA. Nah, ini nanti si data yang diinput di sana tuh akan ke save di sini. Itu kasih kasih nama biar nanti enak nyarinya di NHN. Contohnya form contact me, contact me. Oke. Nah, kita masuk ke sini. Nah, di sini kita ada bikin kredensial ya atau untuk menyambungkan dari N-agent ke Google-nya. Nah, kita pakai namanya OAuth itu. Nah, kebetulan ini saya sudah ada. Jadi ini saya cepetin dulu aja ya dulu supaya kelihatan dulu nih hasilnya. Nah, pakai yang ini OAuth-nya, terus open row-nya apa operasinya open row. Nah, di bagian from this document kita ambil yang tadi. Nah, ini form contact me. Ini yang udah kita buat di sini ya. Nah, kontak me. Ini langsung baca karena kredensialnya sesuai antara akun Google dan setup yang kita bikin. Nah, terus sheet-nya kita pilih yang sheet 1. Nah, kalau udah, nah ini udah langsung muncul nih kebaca nomornya, nama, email, dan lain-lain. Nah, ini nanti kita ambil nih dari si hook-nya. Contohnya, kita bisa testing. Biasanya kalau saya pakai Postman sih buat ngetesnya. Atau kita langsung aja ya. eh kita pakai webnya langsung deh. Nah, ini kita kasih si apa namanya linknya. Ini kan ada dua nih, ada tes URL sama production. Nah, tes URL dia akan bisa diakses ketika kita klik yang execute workflow ini. Nah, ketika klik ini adalah mode testing ya. Jadi si URL tadi hanya bisa diakses ketika kita klik ini aja. Jadi kalau misalkan kita matiin, dia nggak akan bisa diakses si linknya. Nah, kalau misalkan udah running, udah benar-benar dipakai, nah pakainya yang production URL, yang ini yang akan kita kasih. Nah, cuma syaratnya di sini harus dipublish dulu. Ini klik publish kayak gini. Baru dia bisa diakses sama luar gitu.
Contoh untuk saat ini saya pakai yang testing dulu aja. Nah, ini kita copy, kopinya itu tinggal klik aja. Terus kita masukin ke tadi ya anti gravity. Nah ini. Nah misalkan bagian kontak me, saya ingin send data nama, email, dan nomor WA ke URL ini. Nah itu. Pastikan payload yang dikirim. Payload itu adalah data yang dikirim ya. Data yang dikirim formatnya gini. Formatnya ini misalkan name, terus apa lagi teh? Email, no WA. Nah, nanti dia akan nge-execute ini ya. Coba nanti kalau udah jadi kita coba tes, kita lihat. Oke, sambil nunggu kita lanjut dulu. Nah, di sini sudah cukup sih. Kalau buat nyimpen doang ya. Jadi kita cuma butuh dua node aja. Pertama node webhook ini buat sebagai jembatan antara si web kita dengan si database spreadsheet ini. Ini jembatannya adalah si webhook. Nah, kalau udah tinggal nanti integrasiin ke apa? Ke spreadsheet, nanti datanya akan ke save ke spreadsheet yang bagian ini nih. Oke, udah ya ini ya. Oh, masih running. Oke, kita tunggu dulu. Dia masih nge-setup nih. Oke. Atau misalkan, oh saya pengen ketika ada yang ngisi form tadi, selain simpan data di spreadsheet, saya pengen dapat notifnya juga nih. Nah, itu bisa dilanjut nih dari sini. Jadi ketika ada ngisi data, terus nanti kita lanjut ke node selanjutnya. Misalkan saya mau notifnya tuh ke Telegram. Nah, kita tinggal ketik Telegram aja. Sini Telegram. Nah, ada Telegram. Pakai yang send text message. Mana ya? Nah, ini. Edit ini. Sorry. Send. Mana send text message? Send foto. Oh, ini. Send text message. Nggak bisa pakai ini. Oh, saya mau ke WA contohnya. Nah, tinggal bisa pakai apa? Pakai Goa bisa. Nggak ada yang belum diinstal. Pakai Waha. Nah, Waha juga bisa. Atau pakai yang WhatsApp-nya langsung. WhatsApp API-nya. WhatsApp bisnis kalau bisa juga. Oh, saya pengen notifnya ke email. Bisa juga. Ini pakai Gmail misalkan. Atau kita punya SMTP lain nih. Contohnya pakai apa? Zoho misalkan. Ini pakai yang SMTP. Bisa kayak gitu juga. Ini terserah. Ini opsional. Nah, ini udah beres. Coba kita lihat. Mana-mana dia. Isi nama. Oh, bukan. Ini ya. Localhost. Yang mana tadi? Oh, ini. Oke, kita lihat ya. Kita running dulu nih. Karena kita pakai mode testing di sini. Kita running dulu. Coba tes nama. Waha, email, testing, nomor WA 08. Masuk nggak nih? Kirim. Send message. Kita lihat dia masuk nggak. Nah, dia masuk tuh. Tandanya apa? Udah ada centang hijau. Nah, ini berarti prosesnya berhasil. Gimana cara lihat datanya? Kita tinggal double klik aja. Mana tadi yang masuk? Nah, ini bagian body ini ya. Tuh namanya Waha, email, nomor WA. Nah, kalau dapat kayak gini, kita bisa mapping nih. Kita pin dulu aja deh. Ini kita mapping di sini. Kita sambungin ke node spreadsheet-nya. Nah, di sini kita masukin ke bagian yang sesuai ya. Contohnya nama, kita tarik aja. Name ini ke nama, emailnya ke bagian email, terus nomor WA-nya ke bagian nomor WA.
Nomornya kita bisa pakai ini sama dengan row -1. Ini untuk nomor urut aja ya. Nah, ini harusnya kalau kita daftar, ini bisa langsung masuk ke apa namanya? Spreadsheet-nya ya. Kita coba, kita unpin dulu deh. Nah, kita execute lagi. Kita coba daftar ya. Nama, Asep, email, testing, nomor WA. Nah, ini pakai ini aja. Kita lihat. Ini harusnya ada di sini nih. Tuh, masuk. Nah, ini kayak gini ya. Ini contoh demo untuk yang nyimpen data atau database-nya di spreadsheet. Lebih kayak gitu integrasinya. Gimana? Gampang kan? Semisal kita punya data produk di spreadsheet, mau kita tampilin di webnya, apa juga pakai Agent? Iya, pakai Agent juga bisa. Jadi kita simpen dulu nih si produk-produk kita, misalkan nama produknya, deskripsinya, terus apa namanya, gambar dan lain-lain. Ya, itu bisa. Saya pernah webinar ini di mana ya? Yang kayak gitu. Oh, di member ini. Kayaknya ada rekamannya deh. Ada kayak pernah di member juga kayak gitu tuh. Di mana mana mana. Nah ini. Nah ini udah ada nih. Nah di sini nih. Ini udah saya pernah bikin kayak gitu. Nah ini. Yang web coding action otomasi katalog dan penjualan produk. Nah ini konsepnya kayak tadi ya. Jadi kita punya produknya tuh. Punya produknya di spreadsheet. Kayak nama produk, deskripsi, detailnya lain-lain lah. Kayak foto dan lain. Nah kita ambil tuh datanya. Kita tampilin di sebuah web kita. Nah webnya pakai web coding tadi. Nah itu bisa. Terus nanti kita pemesanannya bisa apa? Pakai chatbotnya. Misalkan kita bikin chatbot tuh halaman chatbot di webnya. Nah kita pemesanannya pakai itu. Bisa juga kayak gitu. Spreadsheet mau tampilin webnya apa juga bisa. Oh ya. Saya mau tanya kalau misal di spreadsheet ada 3 sheet, bisa gak input ke masing-masing sheet yang berbeda? Bisa. Kita tinggal config di N-agent-nya. Kalau mau kayak gitu ya konsepnya. Connect ke sheet-nya pakai Gas apa Google API. Kalau ini pakai Google API. Lebih tepatnya API-nya pakai OAuth ya. Saya mau ikut yang itu dong pembelajarannya. Yang mana nih? Yang N-agent maksudnya. Mas siapa? Ais. Kalau yang N-agent udah ada nih rekamannya ya. Pokoknya tiap-tiap kan kalau yang N-agent itu tiap bulannya tuh kita emang ada free webinar ya. Kita akan bahas sebuah case lah gitu yang bias bisa dipakai di sehari-hari atau di bisnis masing-masing. Nah, tiap rekamannya itu ada kita simpan terus di member areanya. Ya boleh tuh saya mau fokus ke N-agent sama Open Open Cloud. Boleh. Itu linknya ada di itu ya, di apa? Di deskripsi grup itu ada. Itu ada yang light, ada yang pro. Bedanya apa? Bedanya kalau yang light cuma akses materi basic aja kalau yang light. Jadi kalau yang light itu sampai sini nih materinya, sampai yang nah modul 4 nih kalau yang light. Kalau yang pro itu ada tambahan modul lain. Ada kalau sekarang tuh saya tambahinnya untuk Meta Edge ya. Jadi selain teman-teman selain bikin apa, bikin aplikasi, bikin sistem, bikin workflow, nah teman-teman juga bisa ngejualinnya gitu. Jadi cuman bikin aja. Jadi bisa ngemonetize lah hasil bikinannya tuh. Makanya saya tambahin modul untuk Meta Ads dan nanti di akhir bulan saya mau tambahin ini NCA Toolkit. Ini adalah fokusnya ke bikin konten ya. Contohnya kayak misalnya kan kita mau bikin konten eh pakai apa ya namanya? Pakai AI gitu. Sekarang kan itu berbayar tuh kalau misalkan pakai yang lain kayak kayak yang gabungin video, kayak motong video, kayak bikin clipper gitu. Atau bikin nambahin caption itu kan kalau pakai API dari penyedia lain tuh bayar. Nah, kalau NCA Toolkit itu bisa gratis full asalkan kita punya server sendiri. Jadi semuanya kita bisa install di server. Nah, tinggal kita rangkai aja dengan N-agent itu bisa. Jadi bisa lebih hemat banget lah gitu. Kalau untuk fokusnya ke konten ya. Karena kan sekarang eranya ada konten nih. Ini cocok banget kalau yang suka konten.
Gitu kurang lebih. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Oke, sampai sini ada yang pertanyaan dulu? Silakan. Atau udah oke nih? Atau malah tambah bingung? Ini poinnya vibe coding itu sebenarnya kita bisa ngetik aja, ya udah bisa bikin web gitu simpelnya. Jadi untuk yang baru belajar, yang baru nyoba-nyoba itu jangan mikirin dulu yang teknis-teknis ribet ya, kayak masalah utamanya masalah security kayak gitu, gitu jangan bikin dulu kayak gitu. Karena kita fokus bikin dulu aja. Nah, baru kalau misalkan kita mau serius, nah baru kita mikirin kayak yang security-nya lah, terus efisiensinya lah, optimasinya dan lain-lain. Nah, baru ke sana mikirnya. Ini bertahap gitu. Yang penting kita gimana caranya bikin sebuah web dan bagus gitu. Itu aja dulu. Kalau yang baru terjun ya. Nah, sekarang tuh semua bisa bikin. Ada rekamannya nggak nanti di dashboard member? Yang mana yang ini? Kalau yang ini mah saya share di grup sih rekamannya. Ini rekamannya share di mana? Di grup ya, di grup Vibe Coding. Itu nanti akan saya share. Sama nanti di itu juga di channel. Cuma kalau untuk yang toolsnya, tools yang ini nih, yang ChatGPT, GPTs, yang buat bikin promnya, tinggal kita copy paste nanti. Nah ini saya cuma share untuk yang daftar via link aja ya. Itu free nanti saya kirim ke email untuk yang link ini nih. Kalau saya nggak daftar gimana? Ya nanti saya bikinin link khususnya. Oke, ikutan member gimana Mas? Member, kalau misalkan membernya mau yang saya karena ikut sekarang tuh saya baru cuma ini aja ya yang fokus nih. Fokus di sini dulu soalnya. Kalau mau yang itu bisa klik aja di detail grup. Nah itu ada linknya buat daftarnya. Atau kalau mau lihat bisa ini saya kirim di sini deh. HTTPS. Nah itu saya kirim di chat ya. Itu untuk yang Agent kalau yang itu. Nah ini tinggal baca-baca aja. Kalau tertarik, cocok ya silakan. Terus ikutan mas saya kemarin udah update versi NHN tapi kenapa sekarang nggak bisa tampil ya? Ada yang ngalamin hal sama nggak? Saya update lewat full Docker. Hmm? Update versi full Docker. Maksudnya nggak bisa tampil apa nih? Nggak bisa diakses atau gimana? Mas siapa? Ican Nur. Masukin di e-course rekamannya juga. Kalau yang rekaman ini enggak sih, enggak di e-course ya. Ini di public untuk rekamannya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, ada lagi. Bagaimana untuk keamanan data, misalkan API key dan lain-lain agar tidak terekspos oleh publik? Nah, salah satunya kalau nanti misalkan teman-teman udah serius kan pasti pakai repo ya. Contohnya kayak GitHub. Nah, pastikan untuk API key, terus pokoknya hal-hal yang sifatnya rahasia, nah itu jangan sampai di push ke repo. Apalagi reponya nanti di setnya public, ya udah kelar itu. Jadi pastikan ada namanya git ignore. Nah, di ignore itu. Jadi masukin ke folder .env. Nah, terus nanti tambahin di folder git ignore-nya, masukin si file .env-nya. Nah, segitu aja minimalnya itu aja minimalnya. Supaya ngamanin apa namanya? Key secret kita lah. Minimalnya itu untuk salah satu teknik keamanan datanya. Nah, contohnya kayak ini ya, kayak yang tadi kan si automation ini. Nah, linknya ini kan dia sebenarnya kalau teman-teman akses juga bisa sih ini nih. Karena saya nggak pakai autentikasi. Nah, salah satu pengamanannya biar link ini nggak sembarang orang akses. Nah, ini kita bisa tambahin autentikasi di sini. Bisa pakai basic auth. Kalau basic auth tuh
ketika ngakses ini dia akan minta username sama password biasanya. Nah, kalau hidden out itu mintanya key, kayak JWT itu mintanya key juga. Atau nanti bisa juga tambahannya di bagian add option ini nih. Add option kita pilih yang IP waitlist. Nah, kita masukin di sini IP mana saja yang boleh ngakses si link ini nih atau si URL ini. Jadi selain IP itu nanti dia akan ditolak. Ya, itu salah satu teknik juga ya buat pengamanan. Ngeblank. Oh, coba nanti di share Mas di grup aja ya, biar tahu gitu Mas Ican. Agak melenceng dikit, saya coba bikin web di Google AI Studio. Oke, setiap saya ngasih instruksi ngubah bagian tertentu di tampilan web, kenapa bagian yang tidak saya instruksikan untuk ubah kadang berubah, bahkan ada hilang. Nah, itu ada beberapa faktor. Pertama, bisa faktor promnya. Yang kedua, faktor model AI-nya. Karena kan eh, apa model AI itu nggak semuanya bisa ngoding ya. Tergantung dia di trainingnya pakai apa nih sebelumnya. Kalau misalkan di trainingnya pakai codingan ya dia akan bisa ngoding. Contohnya kayak apa? Kayak Claude Opus, Sonnet, dan lain-lain gitu. Nah itu khusus buat ngoding. Nah biasanya itu ketika kita ngeprom biasa pun, maksudnya kita ngasih ngasal bahasanya gitu. Dia akan ngerti maksudnya kemana. Karena dia si modelnya itu udah di training buat ngoding. Nah yang parahnya tuh kalau misalkan kita eh, ngepromnya nggak spesifik atau ngasih perintahnya nggak spesifik, tambah modelnya tuh bukan model buat coding gitu. Nah, itu akan ngecoplos-plus nanti biasanya hasilnya kayak gitu. Nah, itu mungkin untuk yang case-nya Google AI Studio itu mungkin instruksinya yang kurang apa ya, kurang tajam lah, kurang jelas atau si modelnya pun kurang mendukung atau bisa juga keduanya. Itu kemungkinan. Jadi pastikan modelnya yang sesuai, terus perintahnya juga yang tepat ya. Poinnya tuh yang penting konteksnya jelas aja, itu aja, konteksnya jelas. Untuk anti gravity yang sekarang dipakai, pakai tools AI-nya apa aja ya? Bisa diganti-ganti nggak? Nah, untuk anti gravity itu kebetulan AI-nya tuh dia ngasih banyak opsi. Nah ini ada di bagian bawah ini ya. Ini ada berapa? Ada Gemini 3 Pro, High, ada Low, ada Flash, ada Sonnet 45, ada Opus, sama GPT OSS. Nah ini yang disediakan oleh si Google. Jadi Google yang nyediain ya anti gravity ini model-modelnya. Nah kalau nggak salah kalau misalkan kita pakai kan ini anti gravity nanti kita login, nah login pakai akun Google. Nah di sini loginnya. Jadi kalau misalkan belum login di sini perlu login dulu. Nah kalau misalkan akun kita tuh akun apa? Akun langganan yang apa ya enterprise kalau nggak salah enterprise ke atas. Nah kita tuh dikasih model yang terbaru Opus Opus 46. Jadi ini juga ada nih. Oh saya pakai yang apa ya? Oh, ini pakai akun yang Pro. Oh iya, Pro juga dapat nih. Opus 46. Oh, jadi Pro Pro ke atas kayaknya berarti. Dia dapat model ini. Kalau yang free kalau nggak satu nggak dapat. Tapi coba aja, dapat nggak? Yang akun yang free. Soalnya kalau pas awal keluar si Opus ini dia cuma ngasihnya ke akun-akun Google yang berbayar gitu. Tapi nggak tahu kalau sekarang ya. Mungkin lagi baik juga. Oke gitu ya. Chat. Gimana gimana? Ada yang tanya lagi nggak? Kalau mau nambahin selain yang ada di disk itu bisa nggak ya? Di sini tuh bisa nggak ya? Ntar saya belum terlalu ekspor juga sih. Kayaknya nggak bisa sih kalau di sini ya, lihat di sini. Tapi nggak tahu. Saya belum terlalu ekspor untuk anti gravity. Tapi kalau lihat di sini menunya kayaknya nggak bisa. Nah kalau yang lain tuh kayak VS Code itu kan fleksibel itu bisa kita tambahin. Atau kalau saya biasanya pakainya Droid. Nah Droid itu fleksibel juga kita bisa tambahin beberapa LLM ya atau AI model.
Create prompt harus pakai ChatGPT free atau pro. Create prompt. Oh, ChatGPT free juga bisa. Ini yang free juga bisa ya, pakai pakai ini nih, pakai yang saya bikin ini. Ini bisa diakses pakai free juga. Tapi nanti mungkin akan kena limit ya. Mungkin berapa kali nyoba kena limit. Mungkin gitu. Yang bagus bikin website yang AI-nya cepat paham dengan prompt yang kita kasih. Nah, kalau rekomendasi saya tuh pakai Opus. Opus tuh ya itu mah udah paten lah buat gini, buat bikin web. Atau kalau saya biasanya pakai ini GLM dari ZTI. GLM tuh kalau menurut saya ya untuk skillnya tuh hampir Opus, tapi harganya murah tuh GLM. Providernya ZTI. Saya bisa pakai itu. Kalau Opus tuh emang bagus banget tapi ya costnya lumayan sih. Tapi kalau misalkan buat proyekan yang serius itu worth it banget Opus. Bedanya kalau di Sonnet, kalau di Opus apa ya? Di bagusan mana? Bagusannya bagusan Opus sih. Sama-sama sih Sonnet juga. Sonnet, Opus itu buat coding juga, tapi Opus tuh yang versi lebih bagusnya lah. Tapi Sonnet juga bagus sebenarnya. Nanti tinggal coba-coba aja deh. Tinggal install si ini, anti gravity, terus coba-coba modelnya. Oke, ada lagi nggak? Oh, udah jam 9 nih. Kalau nggak ada, saya mau tutup nih. Terus saya coba kasih 1 menit lagi deh. Kalau nggak ada yang nanya, saya tutup ya. Oke. Kasih latihan. Oh, mau kasih latihan. Boleh. Boleh, boleh nanti. Nanti saya kasih dari grup. Biar ini ya. Biar apa? Semangat buat ngerjain itu. Atau kalau misalkan di sini ada yang udah jago banget type coding, boleh deh kontak saya atau admin. Kita bikin apa? Kelas gitu. Karena saya jujur aja nggak kepegang lah kalau bikin lagi. Tapi itu browsernya pakai Brave ya. Bagusan Brave dibanding Chrome apa Firefox? Oh iya saya pakai Brave. Brave tuh karena ringan sih. Oh, Chrome itu kan berat ya. Makan RAM-nya tuh gede. Nah kalau Brave itu lebih ringan itu. Kenapa saya pilih Brave? Oke, saya tunggu sampai 05. Kalau nggak ada yang nanya saya tutup ya. Apa nih? Sebenarnya udah kelas aja. Apa bahasa yang sedang tren dipakai coding saat ini? Bahasa. Apa ya bahasa? Bahasa sih sebenarnya tergantung ininya sih, tergantung projectnya. Kita mau bikin apa, platform output mau di mana, nah baru bahasanya sesuaiin. Kalau saya biasanya gitu. Jadi tentuin dulu goalnya mau kemana nih, projectnya mau project apa. Nah baru nanti bahasanya sesuaiin. Apalagi kalau sekarang apa adanya vibe coding itu kita nggak perlu paham banget satu buah bahasa gitu. Jadi sebenarnya kalau kita paham basicnya programming itu, kita mau bahas apapun bisa gampang. Karena logiknya sama aja gitu-gitu aja kayak looping, terus apa lagi array, object, array kayak gitu itu sama semuanya. Cuma beda bahasa doang. Jadi yang penting basic programmingnya dapet. Nah kita mau loncat ke bahasa-bahasa apapun kita bakal gampang masuk. Kecuali kalau menurut saya yang paling sulit itu adalah Rust. Itu lumayan effort banget sih belajarnya. Habis ini apakah kita masih bisa tanya-tanya di grup? Boleh, boleh, silakan. Tinggal tanya aja.
Karena ini grupnya tujuannya buat sharing aja ya. Jadi maksudnya bukan saya yang harus selalu jawab gitu. Kalau teman-teman yang ngerti dengan vibe coding, yang mau sharing, nah tinggal bantu jawab juga, bantu sharing-sharing juga gitu ya. Itu bebas. Emang saya sediain buat ini, buat sharing-sharing si grup itu. Bisa kita punya project buat perusahaan itu biasanya template gimana ya di NHN. Bisa kita punya project buat perusahaan itu biasanya template gimana ya di NHN. Nah, itu tergantung tergantung kita mau bikin apa. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya mau bikin apa, nah baru kita susun tuh konsepnya. Kamu kayak gimana? Kayak gitu ya. Jadi fleksibel sih itunya. Siapa namanya? Deploy gimana Mas? Web demoin dong. Deploy deploy webnya maksudnya. Itu tadi saya udah demoin ya. Atau deploy yang mana nih? Kalau konteks masukan bisa di mana? Hah, maksudnya gimana? Kontak. Oh, kontak maksudnya. Itu via admin gue boleh sih. Ke admin aja deh. Nanti dia kabarin saya. Tahu kan nomor admin yang biasa nge-share-share itu di grup. Tinggalan tadi jaga warung. Nanti ada rekamannya tenang Mas. Siapa? Aegis. Nanti saya share di grup rekamannya. Oke. Enggak. Oh, udah lebih 8 nih. Saya tutup aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi, tinggal di grup aja ya. Oke, sebelum tutup, saya mau izin buat apa? Screenshot ya. Boleh kalau yang bisa open cam, boleh open cam. Kalau yang enggak, ya enggak apa-apa. Bentar. Siap ya. Satu, dua, satu, dua, tahan-tahan. Satu, dua, tiga. Tahan-tahan. Waduh, lama nih save-nya. Oh, ada satu page lagi, sorry. Nah, ini satu page lagi nih. Satu, dua, tiga. Oke, thank you yang udah join. Sampai jumpa lagi di webinar selanjutnya ya. Semoga ada lagi. Tapi nanti kalau gabut ada lah. Kalau misalkan kalau yang penasaran mau ada yang tanya lagi terkait food coding nanti tinggal share di grup aja ya. Oke, saya cukupkan sampai sini. Thank you yang udah join. Saya close ya. Mindset diri saya jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk Indonesia sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.